Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, balik lagi bareng saya Feni Ervianti dengan NIM 20050706065. Saya dari Program Studi Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia dan Daerah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mula Warman. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai mata kuliah Sejarah Sastra mengenai periode tahun 1961 sampai dengan sekarang. Baiklah, langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu sastra dan politik. Para sastrawan Indonesia menunjukkan perhatiannya kepada dunia politik. Di antaranya adalah Muhammad Yamin dan Restam Effendi yang terkenal sebagai politikus daripada dikenal sebagai seorang pengarang. Pada tahun 1950 dibentuklah Lembaga Kebudayaan Rakyat atau sering disebut dengan Rekra, yaitu menganut seni untuk rakyat yang kemudian menjadi organ kebudayaan resmi dari PKI. Karena adanya perbedaan pemahaman, maka muncul Lembaga Seniman Budayawan Muslimin Indonesia atau sering disebut dengan Lesbum yang dibentuk oleh NU serta organisasi-organisasi lainnya seperti Himpunan Mahasiswa Islam atau sering disebut dengan HMI dan Pelajar Islam Indonesia PII serta lembaga dan panitia lainnya. Selanjutnya itu Manifest Kebudayaan dan Konferensi Karyawan Pengarang se-Indonesia. Manifest ini mendapat sambutan baik dari banyak orang. Di sisi lain, manifest sendiri dapat mempermudah Lekra beserta kampanyenya untuk menghancurkan musuh-musuhnya. Namun pihak manifest juga tidak tinggal diam. Mereka mempersiapkan konferensi pengarang yang diberi nama Konferensi Karyawan Pengarang se-Indonesia atau disebut dengan KKPI. Konferensi ini berlangsung di Jakarta pada bulan Maret tahun 1964 yang menghasilkan Persatuan Karyawan Pengarang Indonesia (PKPI). Namun hal ini ditolak oleh Presiden RI Soekarno. Semua seniman, budayawan, dan pengarang yang menandatangani manifest kebudayaan ini diusir dari segala kegiatan dan bahkan dipecat dari pekerjaan mereka. Dari situlah ini yang menghasilkan karya-karya sastra tentang profesi sosial dan protes terhadap penginjakan martabat manusia. Pengarang Lekra. Yang pertama ada Adi Sindarta. Adi Sindarta atau sering disebut dengan DN Daharta lahir pada tanggal 7 Maret 1924 di Sibeber. Beliau adalah salah satu pendiri Lembaga Kebudayaan Rakyat atau Rekra. Ia pernah menjadi wartawan harian Beroeh di Yogyakarta. Pada masa revolusi ia bergabung dengan Angkatan Pemuda Indonesia. Yang kedua ada Lukman Joto, dikenal dengan nama Nyoto. Tempat tanggal lahirnya itu Kabupaten Bondowoso, 17 Januari tahun 1927. Beliau adalah wakil ketua PKI dan berteman dengan dekat dengan DN Aidit. Beliau juga pernah menjadi seorang menteri negeri. Lalu ada Joebar Adjoid. Tempat tanggal lahir Bukit Tinggi, 16 Februari 1926. Beliau adalah seorang penulis Indonesia, juga seorang penerjemah dan pengarang kebudayaan. Ia pernah menjadi anggota Dewan Penasihat Siaran Radio, anggota Dewan Pertimbangan Pemuda, anggota Dewan Film, anggota DPTG atau MPRS, dan anggota pimpinan Pusat Lekra pada tahun 1959 sampai dengan 1965. Lalu ada juga Dipa Nusantara Aidit atau DN Aidit. Tempat tanggal lahir Boyolali, 22 November 1900
Beliau ikut serta dalam memimpin gerakan pemuda bela pada zaman kolonial Belanda dan sempat menjadi anggota DPRS mewakili rakyat Belitung saat Indonesia merdeka. Dan yang terakhir ada Agam Nispi, tempat tanggal lahir Pangkalan Susu tanggal 31 Desember 1930. Beliau adalah seorang penulis Indonesia, termasuk sebagai salah satu penulis sastra eksil Indonesia. Ia juga seorang penyair yang banyak menulis sajak serta cerpen dan drama. Beliau memulai karirnya sebagai wartawan dan rekrut kebudayaan pada Harian Kerakyatan dan Pendorong Medan pada tahun 1952 sampai dengan 1957. Ia juga pernah menjadi anggota pimpinan Pusat Lekra pada tahun 1959 sampai dengan 1965. Lalu ada para pengarang keagamaan. Di antaranya adalah kumpulan karya sastra tentang Islam dan nama pengarangnya. Yang pertama ada kumpulan cerpen dan roman berjudul Umi Kalsum dan Perjalanan ke Akhirat karya Dejamin Suherman diterbitkan oleh penerbit Nusantara. Yang kedua adalah kumpulan sajak berjudul Gema Lembah Cahaya tahun 1964 karya M. Saribin Afn diterbitkan oleh penerbit Bangunan. Dan yang ketiga adalah kumpulan sajak dari 8 orang penyair berjudul Manifest diterbitkan oleh penerbit Tinta Mas. Sedangkan karya sastra orang-orang Kadik mempunyai sebuah majalah bulanan kebudayaan umumnya yang terbit di Yogyakarta, basis yang terbit sejak tahun 1951. Lalu ada sajak-sajak tirani. Tirani berjumlah 18 puisi. Judul-judul puisi ini antara lain yaitu yang pertama adalah Sebuah Jaket Berlumur Darah, Merdeka Utara, Harmoni, Jalan Segara, Karangan Bunga, Selembah, Tableo Menjelang Malam, Dari Catatan Seorang Demonstran, Percakapan Angkasa, Geometri Aviasi, Mimbar, Arti Metrik Sederhana, Depan Sekretariat Negara, 22 tahun kemudian, Seorang Tukang Rambutan pada Istrinya, Doa, dan terakhir adalah Kita adalah pemilik sah Republik ini. Kumpulan puisi karya Taufik Ismail ini mengandung unsur pahlawan terhadap ketidakadilan dan protes sosial terhadap pemerintahan Orde Lama. Dan ada pun beberapa pengarang. Yang pertama ada B. Soeharto, lahir tanggal 11 September tahun 1936 di Purworejo. Ia menulis cerpen yang penuh dengan protes dan ejekan dan hanya catatan-catatan mengenai situasi politik dan sosial. Dramanya yang berjudul Domba-Domba Revolusi mendapat reaksi dari orang-orang Lekra. Kemudian di drama itu ditulis dalam bentuk novel yang berjudul Tanpa Nama oleh Nusantara tahun 1963. Yang kedua ada Bu Raswanto, lahir di Palembang tanggal 6 April tahun 1937. Ia menulis sajak, esai, dan roman. Cerpen-cerpennya dikumpul dalam Bumi yang Berpeluh pada tahun 1963 dan Mereka Akan Bangkit pada tahun 1964. Sajak-sajaknya yang berjudul Mereka Telah Bangkit diterbitkan dengan stensil. Romannya berjudul Sang Ayah pada tahun 1969 dan Manusia Tanah Air. Ada juga Bastari Asnin, lahir pada tanggal 29 Agustus 1939 di Muara II, Palembang.
Ia bekerja sebagai anggota redaksi harian kami. Cerpen-cerpennya diterbitkan berupa buku dalam 2 kumpulan yang di tengah padang dan laki-laki berkuda. Lalu ada Satyagraha Hardip Sweprobo, lahir di Lamongan 7 April 1934. Ia banyak menulis cerpen dan esai tentang kebudayaan. Romannya Sepasang Suami Istri melukiskan kehidupan seorang suami politikus. Ia juga pernah menulis buku berupa cerita wayang berjudul Resi Bisma tahun 1969. Ia muncul sebagai editor sebuah buku antologi eser sekitar persoalan-persoalan sastra yang memuat esai karya Asrul Sani, Iwan Simanjuntak, Gunawan Muhammad, Arif Budiman, dan lain-lain. Adapun beberapa penyair, yang pertama ada Taufik Ismail, lahir tahun 1937 di Bukit Tinggi dan dibesarkan di Pekalongan. Beliau mulai mengumumkan sajak-sajak, cerpen-cerpen, dan esai-esainya sejak tahun 1954. Baru pada awal tahun 1966 ia muncul ke permukaan ketika karyanya berjudul Tirani, berisi sajak-sajak diumumkan di tengah-tengah demonstrasi para mahasiswa dan pelajar yang menyampaikan tritura. Lalu ada Gunawan Muhammad. Sajak-sajak beliau banyak terbit dalam majalah dan mempunyai suasana muram, sepi menyendiri, kesunyian manusia di tengah alam sepi, tanpa kata banyak menjadi temannya. Misalnya, senja pun jadi kecil, kota pun jadi putih. Adapun juga penyair-penyair lain. Yang pertama ada Saini Kosim atau Saini KM. Beliau adalah seorang penulis Indonesia, banyak menulis karya drama selain puisi, novel, dan esai. Yang kedua ada Prof. Dr. Supardi Djoko Damono. Ia adalah seorang pujangga berkebangsaan Indonesia terkemuka. Ia kerap dipanggil dengan singkatan namanya SDD. Yang ketiga ada Budiman S. Hartoyo. Ia tergolong sebagai penyair angkatan 66. Budiman biasanya menyutradarai drama, melatih paduan suara, dan belajar menggambar. Yang keempat ada Saini KM. Beliau lahir di Sumedang tanggal 16 Juni tahun 1938. Dia telah banyak menghasilkan karya tulis berupa sajak yang dimuat dalam majalah-majalah sekitar tahun 60-an. Lalu ada yang kelima ada Supardi Djoko Damono. Beliau menulis banyak sajak. Dalam sajak-sajaknya yang memiliki kesederhanaan dalam pengucapannya, namun dapat menyentuh hati pembaca maupun pendengarnya. Lalu ada Wingkarjo Wangsatmaja. Beliau lahir di Garut pada tanggal 23 April 1937. Ia sebenarnya sudah menulis sajak pertengahan tahun 50-an. Beliau juga mengumumkan satu dua sajaknya pada masa itu. Lalu ada Budiman S. Hartojo. Beliau lahir di Solo pada tanggal 5 Desember 1938. Ia juga menulis banyak sajak yang diterbitkan dalam berbagai majalah. Demikian pula dengan Plek Ardijanto Suprijadi, Arifin C, Neor Abdullah WM, Indonesia Oglanmor, Sunarjo Juliman, Jamantoro JR, dan lain-lain. Para pengarang wanita ada Titi Saidi, adalah seorang pengarang wanita yang banyak menulis cerpen. Ia dilahirkan di Bojonegoro tanggal 11 Juli 1935. Lalu Dejahningsih muncul dengan sebuah kumpulan cerpen Dua Kerinduan pada tahun 1963. Sugiyarti Siswandi yang banyak menulis cerpen yang dimuat dalam lembaga-lembaga penerbitan Lekra. Kumpulan cerpennya Sorga di Bumi terbit tahun 1960.
Ada Ernest Siswati Hutomo, banyak menulis cerpen yang dimuat dalam majalah sastra. Eni Sumargo, lahir di Blitar tanggal 21 November 1943. Susi Amina Asis, Dwi Arti Marjono, Isma Savitri, dan Reti Herarti Nohardi. Selanjutnya yaitu drama. Yang pertama ada Moh Diponegoro. Beliau lahir pada tanggal 28 Juni 1928 di Yogyakarta. Beliau adalah ketua dari grup drama teater Muslim di Yogyakarta. Karya-karyanya kebanyakan diambil dari sejarah dan cerita-cerita Islam, antara lain Iblis dan Surat kepada Gubernur. Yang kedua ada M. Yunam Helmi Nasution. Beliau adalah pemimpin himpunan seniman budayawan Islam dan telah menulis serta mementaskan drama-drama hasil karyanya seperti karya-karyanya. Lalu ada Seni KM. Beliau banyak mengambil kisah-kisah lama yang diubah menjadi drama sajak, antara lain Prabu Gusna Ulun yang sudah dipentaskan berulang kali. Yang keempat ada B. Soelarto. Beliau sudah dikenal melalui salah satu karyanya yang berjudul Domba-Domba Revolusi. Terkadang beliau akan mengumpulkan hasil karya drama barunya dalam majalah-majalah di Jakarta. Dan yang terakhir yaitu esai. Esai angkatan 45, para penulis esai dapat dihitung dengan jari. Setelah itu bermunculan penulis-penulis esai, dan yang paling dikenal adalah Iwan Simanjuntak. Dia banyak melontarkan gagasan-gagasan dan perspektif baik, namun esai-esai yang dalam majalah-majalah yang pertama membuatnya hampir semua terbenam. Kumpulan esai tentang persoalan sastra telah diterbitkan oleh Setyagraha Herpi Suprobo dengan judul Antologi Esai Sekitar Persoalan Sastra pada tahun 1969. Teman-teman, cukup sekian pembahasan kita kali ini mengenai sejarah sastra pada periode tahun 1961 sampai dengan sekarang. Saya harap apa yang telah saya sampaikan dapat menambah dan memperluas wawasan kita semua. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.